warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD. Pelajaran yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran ini, yakni materi sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Tapi terlebih dahulu kita awali dengan berdoa, semoga kita diberi ilmu yang manfaat dan diberi kepahaman serta dijadikan anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sikap mandiri. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan contoh sikap mandiri. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, selalu ramah, dan selalu sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Tidak pandang bulu orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya, yaitu Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam. Ini artinya Rasulullah SAW sejak kecil sudah belajar mandiri. Sikap percaya dirinya dan sikap mandirinya sudah berawal dari sejak kecil. Maka beliau menjadi seorang yang sangat hebat. Nah, anak-anak, apa sih pengertian sikap mandiri itu? Mandiri menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat KBBI, adalah keadaan dapat berdiri sendiri. Dalam suatu apapun, ia dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Itu menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keadaan atau situasi dapat berdiri sendiri. Seorang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Menurut Islam, sikap mandiri adalah sikap seseorang yang tidak selalu bergantung pada orang lain dan selalu melakukan sesuatu secara sendiri tanpa arahan atau bergantungan dengan orang lain. Ini sangat penting. Mulai sejak dini kalian mampu, setelahnya sudah bisa bangun tidur sendiri, tidak usah dibangunkan orang tuanya karena sudah tahu waktunya, terus mandi sendiri, menyiapkan pelajaran sendiri, baju sendiri, bahkan ketika kalian mau berangkat sekolah pun semandiri. Nah, di dalam kesempatan seperti ini, dalam kondisi apapun, termasuk kalian belajar di rumah, kalian menyiapkan perangkat pembelajaran sendiri karena sudah terjadwal dengan baik, maka kalian sudah mengamalkan atau belajar sikap mandiri. Anak-anak, sebagai contoh, ada dua contoh yang Pak Guru berikan seperti yang ada di buku. Coba lihat, amati gambar sikap mandiri berikut. Yang pertama, memakai seragam secara mandiri. Ini menunjukkan kemandirian. Jadi sudah tidak dipakai baju ayah atau ibunya, tidak dipakai kaos kaki, sepatu, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sikap mandiri. Yang kedua, berangkat sekolah secara mandiri. Ini sangat luar biasa. Ini anak sekolah berani sendiri, ini luar biasa. Karena mungkin ada di antara anak-anak, di antara teman kalian, nggak mau sekolah kalau nggak diantar orang tuanya, nggak mau sekolah kalau tidak sama ibunya, nggak mau sekolah kalau nggak ditungguin dan sebagainya. Ini berarti belum mempunyai sifat mandiri. Harapannya kalian dengan pelajaran ini, kalian setelah mengerti pengertiannya sikap mandiri dan contohnya, maka kalian berusaha menjadi anak yang mandiri. Sebagai komitmen sikap kebiasaanku, aku selalu mengerjakan tugasku sendiri, tidak dikerjakan oleh orang tua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.